Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Otak semua. Kita ketemu lagi di acara webinar awam Gebiar Edukasi September Ceria dalam rangka memperingati Hari Besar Kesehatan di bulan September 2020. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya di sini akan membawakan webinar tentang seputar COVID-19, asupan nutrisi, dan tentunya masalah obat-obatan kefarmasian. Karena topik hari ini menyangkut tentang Hari Pangan Nasional yang diperingati 16 September, Hari Apoteker Sedunia yang diperingati 25 September, dan Hari Paru Sedunia yang diperingati pada tanggal 25 September. Terima kasih atas dukungan Sobat Otak semua, dan tentunya terima kasih saya ucapkan kepada Direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan, KIC Mars, atas dukungan untuk kegiatan ini. Dan saya sapa dulu Sobat Otak saya yang memang sudah hadir sebagai partisipan di acara ini. Dari seluruh Indonesia ya, ada dari Aceh, Samarinda, Tangsel, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Surabaya, Semarang, Pasuruan, Luwuk, Binjai, Bengkulu, dan kota-kota lainnya. Luar biasa. Selamat datang semua Sobat Otak di acara kita. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Asnelia Devi Cesaria, spesialis saraf, selaku moderator acara ini sampai nanti jam 3 ya. Dan perkenalkan, saya membawa rekan-rekan saya di sini untuk acara webinar kali ini. Di samping kiri saya, ini adalah Dr. Windy Novriani, spesialis paru. Hai Sobat Otak. Dan di sebelahnya, di sini ada Apoteker Yulfrida, sarjana farmasi. Halo Sobat Otak. Dan sebelahnya lagi kita akan ditemani oleh Mbak Masruroh Mastin, sarjana gizi. Halo Sobat Otak. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kali ini saya minta kehadiran dari Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional untuk menyampaikan kata sambutannya. Saya persilahkan kepada Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan KIC Mars, untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para direksi, para karyawan, dan tentunya para panitia kegiatan ini, para peserta kegiatan, baik itu dari lingkungan keluarga besar Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, maupun dari berbagai daerah yang tadi disebutkan, mulai dari Aceh sampai ke Sulawesi Tenggara, yang mana disebutkan lebih kurang 500 orang yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan sekali lagi Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini, pada sore hari yang berjudul Gebiar Edukasi dalam rangka memperingati Hari Besar Kesehatan di bulan September ini. Dan tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, dan terima kasih telah mengikuti acara ini pada sore hari ini. Bapak Ibu peserta yang berbahagia,
dalam rangka memperingati hari besar yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan di bulan September ini, yaitu Hari Kesehatan Gigi yang jatuh pada 12 September, Hari Pangan Nasional pada 16 September, Hari Alzheimer sedunia pada 21 September, dan Hari Apoteker sedunia 25 September, serta Hari Paru sedunia pada 25 September. Kami dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional mengadakan kegiatan dengan judul Gebiar Edukasi dalam rangka memperingati Hari Besar Kesehatan di bulan September ini. Dengan tujuan tentunya untuk memberikan edukasi seputar tema Hari Besar Kesehatan di atas yang sudah saya sebutkan tadi. Dan ini ditujukan untuk teman-teman semua, para tenaga kesehatan, juga para pasien kami, juga para keluarga, pengunjung dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, serta masyarakat luas lainnya dari manapun berada di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kegiatan ini berlangsung melalui Zoominar. Nah, ini tentunya terkait dengan kondisi kita saat ini dalam mensikapi pandemi COVID. Kita harus melakukan, salah satunya adalah social distancing, di mana adanya pembatasan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dalam waktu tertentu pada tempat tertentu. Sehingga kegiatan ini kita lakukan memakai sarana Zoom webinar ini. Nah, kegiatan ini telah dilaksanakan yang pertama kali pada tanggal 16 September dan ini yang kedua kali, dan selanjutnya juga pada tanggal 25 dan 28 September ini. Dan untuk tanggal 16, 23, dan 28 September, target adalah peserta masyarakat awam. Sementara untuk tanggal 25 September, target peserta adalah teman-teman apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, di mana saudara-saudara sekalian akan mendapatkan SKP Ikatan Apoteker Indonesia dan juga dari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, pada kegiatan Zoominar 16 September yang lalu telah hadir atau bergabung sebanyak 466 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia, dari mulai Aceh, kemudian juga bahkan ada yang peserta dari Jerman. Nah, pada hari ini, seperti sudah saya sampaikan tadi, ada lebih kurang 500 peserta yang bergabung bersama kita semua. Dan hal ini tentunya menunjukkan kepada kita semangat dari Bapak Ibu sekalian untuk mencari pengetahuan seputar kesehatan, dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan kami berharap tentunya Bapak Ibu dapat terus mengikuti dengan baik kegiatan-kegiatan ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sendiri dan juga buat anggota keluarga kita, baik ataupun bagi masyarakat di sekitar lingkungan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini materi edukasi yang akan diberikan yang pertama seputar kesehatan paru, dan tentunya ini topik yang hangat yang berhubungan dengan COVID-19 yang merupakan permasalahan kita semua dan kaitannya dengan penyakit saraf, serta tentunya kampanye 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak, yang akan disampaikan oleh ahlinya, yaitu Dr. Windy Novriani, spesialis paru dari rumah sakit kita ini. Kemudian juga yang kedua, penggunaan obat-obatan pada penyakit paru. Ini oleh teman kita, Yuli Yufrida, sarjana farmasi. Dan yang ketiga adalah pemenuhan gizi dan imunitas di era pandemi COVID ini. Ini juga tak kalah menariknya karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh tentunya perlu pemenuhan gizi. Untuk meningkatkan imunitas tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ini nantinya akan disampaikan oleh Saudari Masrurah Mestin, sarjana gizi. Barangkali demikian, dan mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai.
dan memberikan manfaat bagi kita semua, bagi masyarakat kita, dan juga terutama bagi keluarga kita. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka kegiatan ini dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan suatu nikmat kepada kita agar acara ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan hasil positif bagi kita semua, serta kita semua dilindungi dari wabah musibah COVID-19 yang ada di manapun di lingkungan kita masing-masing. Demikian saja, saya akhiri sambutan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan KIC Mars, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya dok? Ya silakan, dan saya mohon pamit ya Dr. Asnelia, terima kasih ya semuanya ya. Baik, terima kasih dok. Ya, tanpa berpanjang-panjang lagi, justru kali ini webinar kali ini justru sangat menarik karena topiknya kita angkat dari informasi yang beredar di masyarakat, di awam, ada hoax, ada informasi yang belum jelas, kemudian ada informasi yang harus diketahui dan dicamkan. Jadi kali ini topiknya berbeda, tolong stay tune ya sampai jam 3 nanti. Baik, jangan lupa kalau yang sudah punya pertanyaan, mohon diketik di kolom Q&A untuk bisa bertanya. Dan di akhir sesi kita nanti pertanyaan tersebut akan kita bacakan. Dan ada pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan bagi penanya terbaik, kita punya hadiah loh. Jadi tolong tulis ya pertanyaannya. Oke, baik. Kita mulai ya, sebenarnya udah pada tahu semua kali ya tentang penyakit COVID-19 ini apa sih. Tapi mungkin nggak sah kalau misalnya kita nggak coba gali dulu sih apa itu penyakit COVID-19 dari ahlinya Dr. Windy, spesialis paru. Dr. Windy, share dong tentang sejarah penyakit COVID ini, terus kenapa sih kita semua nih jadinya kok jadi mesti aware terhadap penyakit ini? Silakan dok. Ya, jadi penyakit COVID-19 ini untuk pertama kalinya itu ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Awalnya diduga ditularkan dari kelelawar yang kemudian kepada manusia dan akhirnya manusia pun bisa menularkan ke sesama manusia. Gejalanya adalah seperti gejala pernafasan seperti batuk, pilek, demam, seperti itu. Dan yang paling sering sekarang adalah kehilangan rasa penciuman. Jadi kita bau-bauan gitu ya dok? Ya, bau-bauan harum, bau-bauan yang menyengat, sepertinya tidak tercium ya, seperti itu. Nah itu udah mulai hati-hati itu. Seperti itu. Dan kenapa harus sangat diwaspadai sekarang? Karena kita tahu sekarang penularannya semakin cepat. Di negara manapun sekarang seperti itu. Ya, informasi yang beredar ya, Dr. Windy. Ya. Jadi di Indonesia sendiri angkanya ini masih melonjak ya, sobat otak, betul. Sekarang malah lebih melonjak dibandingkan sebelumnya, bisa sampai 4.000 sehari penambahan kasus. Oke, jadi penting banget kita ajak sobat otak semua untuk bisa kita share informasi tentang COVID-19 ini. Baik, untuk karena kita rumah sakitnya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, tentunya banyak kasus ya dok ya, bukan hanya COVID saja, tapi gimana dok, bisa share nggak? Ada penyakit saraf yang memang ada juga penderitanya juga penderita COVID-19 juga. Boleh share dok bagaimana pengalaman dokter? Ya, jadi untuk infeksi COVID-19 ini sendiri, sebenarnya dia ada yang dari paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan bisa saja dia tidak ada gejala. Kemudian yang paling berat adalah biasanya itu mengenai pada orang-orang yang mempunyai banyak komorbid. Komorbid itu adalah penyakit lain atau penyakit tambahan. Penyakit penyerta atau tambahan. Termasuk penyakit saraf ini ya dok ya? Iya, terutama pada pasien stroke. Seperti kita ketahui biasanya kalau pada pasien stroke itu dia tidak hanya stroke saja. Biasanya banyak itu teman-temannya.
Ada hipertensi, kemudian ada sakit gula, kemudian sakit ginjal. Pada pasien-pasien tersebut mereka sangat rentan sekali. Jadi apabila mereka sudah terkena COVID, nah itu biasanya penanganannya lebih sulit. Lebih sulit. Jadi dari mulai tanpa gejala sampai dengan gejala yang berat ya. Oke, berkaitan dengan gejala ini. Jadi banyak beredar di informasi di masyarakat, katanya nih obat kumur, kira-kira banyak beredar sebenarnya obat kumur ini bisa nggak sih mengurangi gejala atau malah mematikan virus tersebut gitu ya? Gimana nih? Mungkin kita tanyakan pasnya ke Mbak Yuli nih sebagai ahli farmasi ini. Silakan. Terima kasih dok. Ya mungkin untuk obat kumur bisa dibedakan dua macam dulu ya dok ya. Ada yang mouthwash dan ada yang gargle ya. Kalau mouthwash itu dia kita cuma berkumur di area rongga mulut saja gitu. Sedangkan untuk gargle kita selain berkumur di area rongga mulut, kita juga berkumur di kerongkongan ya dok ya. Jadi obat kumurnya itu masuk sampai tenggorokan kerongkongan gitu ya. Nah sedangkan untuk penelitiannya memang sudah ada yang untuk membunuh virus memang terbatas sih, tapi sudah ada memang untuk gargle yang memiliki zat aktif povidone iodine gitu dok. Jadi memang bisa mengurangi jumlah virus yang ada di air liur pasien gitu, pasien yang dengan COVID-19 gitu. Mengurangi jumlah virus yang ada di air liur, tapi tetap saja bukan jadi ya udah kita kumur-kumur aja gitu. Tetap harus perlindungannya dengan masker yang utama ya, karena untuk anjuran berkumur itu 4-5 kali dalam sehari. Jadi kalau kan nggak mungkin juga, maksudnya lebih agak repot ya dok ya untuk berkumur selama sebanyak 5-4 kali dalam sehari. Dan kalaupun ada sobat otak yang mau melakukan kumur gargle povidone tadi, juga tidak bisa dilakukan setiap hari terus menerus gitu dok. Kenapa tuh nggak bisa tiap harinya ya? Jadi hanya bisa dilakukan maksimal 2 minggu, harus stop dulu untuk penggunaan gargle. Karena kan di rongga mulut kita itu ada flora normal juga ya dok ya. Jadi kalau misalkan kita terus menerus berkumur dengan povidone tadi, pasti flora normal kita juga ikutan mati. Nah itu juga nggak bagus juga untuk kesehatan rongga mulut. Jadi memang boleh digunakan obat kumur untuk mengurangi virus dan kuman ya mungkin di rongga mulut, tapi tidak disarankan untuk gargle rutin. Terus ya. Oke. Nah tapi kan ada juga nih cara alami ya untuk bisa mengurangi gejala yang dokter Bibi tadi bilang, mungkin karena influenza ya dok ya, batuk dan lain-lain. Nah ini kalau misalnya secara alami, kira-kira dari nutrisionis ada saran nggak ya, kira-kira yang secara alami untuk mengurangi gejala tersebut bagaimana? Silakan Mbak Rurang juga bisa menjawab ini. Kalau misalkan untuk obat kumur sendiri ya dok ya, jadi untuk cara alami yang bisa digunakan menggunakan air garam. Air garam? Iya, air garam sendiri ini sebenarnya mengandung zat antivirus juga, tapi sangat kecil sekali jumlahnya, jadi nggak bisa dibuat ketergantungan harus memakai air garam sendiri. Dan air garam sendiri belum terbukti untuk bisa mencegah virus COVID-19 sendiri ini belum terbukti. Ya, belum terbukti, hanya mengurangi gejalanya saja dong. Jadi memperbaiki untuk gejalanya biar lebih enak ke badan saja. Oke, dan kira-kira ada takarannya nggak sih, 1 gelas belimbing mungkin berapa sendok garamnya atau apa mungkin dari anjuran nutrisionis? Kalau takarannya sendiri sampai saat ini belum ada angka pastinya dok ya. Belum ada. Iya, bisa dipakai untuk sekitar 1 gelas, sekitar 1 sendok makan. Jadi jangan terlalu pekat juga kan ya, karena bisa iritasi juga ya dok kalau terlalu pekat. Oke, bagaimana tentang air panas? Mungkin sobat otak juga sempat baca-baca ya informasi kalau air panas ya bisa mengurangi gejala COVID-19 ini. Nah, kalau air panas sendiri dok, untuk air panas sendiri sama seperti air garam sebenarnya belum ada penelitiannya, hanya untuk meringankan gejala juga dan tidak dianjurkan juga untuk mencegah dari penularan virus corona sendiri ya dok ya. Nah, untuk air sendiri dok,
ketika misalkan suhu makanan ataupun air itu panas masuk ke dalam mulut, meskipun awalnya hangat, nanti di dalam tubuh kita akan disesuaikan pun suhunya ke suhu tubuh kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belum ada bukti ya dok ya, jadi virus corona ini akan mati pada suhu berapa sih? Sampai sekarang masih dalam penelitian ya dokter Windy ya. Kepanasan malah tenggorokan kita malah jadinya luka ya. Yang ada Virus malah mati tapi tenggorokan kita luka gitu ya. Iya benar sekali dok ya, malah iritasi ya di area mulut kita ya. Oke, jadi sebenarnya baik yang dengan obat kumur atau dengan alami tadi dengan garam, air hangat memang bisa mengurangi gejalanya. Tapi hati-hati tidak bisa dipakai rutin juga karena di rongga mulut kita Tuhan sudah menciptakan flora normal juga nih. Jadi itu juga sebagai pertahanan terhadap virus juga. Oke, nah sebagai pencegahan nih sebetulnya. Pencegahan kita terinfeksi COVID-19 nih sebenarnya Dr. Windy tadi juga Dr. Mursyid sudah share 3M. Mungkin Sobat Otak ada yang belum aware masalah 3M. Apakah ini berkaitan juga dengan pencegahan COVID ya dok? Ya, betul. Monggo dok, silakan. Ya, seperti kita ketahui, sekarang itu penularannya sangat-sangat tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi ini membutuhkan partisipasi dari semua lapisan masyarakat. Kita harus sama-sama ya. Jadi bukan dokter doang, bukan nutrisionis doang, tenaga kesehatan doang. bukan. Kita semua juga harus berserta dalam mencegah dan menangani COVID-19 ini. Yaitu dengan cara tadi 3M tadi. Harus selalu memakai masker. M pertama berarti masker ya dok ya? Masker, ya. Oke, masker. Kenapa harus pakai masker? Karena penularannya itu banyak dari dia ada batuk, terus bicara atau bersin itu mengeluarkan virus. Dan apabila orang-orang di sekitarnya itu ada orang di sekitarnya dan dia menghirup virus itu, dia akan langsung tertular. Apalagi bila dia kekebalan tubuhnya tidak bagus. Kekebalan tubuh Seperti kita. itu. Masker juga harus dipakai dengan benar. Karena kalau masker tidak dipakai dengan benar, sama aja bohong gitu kan. Nah, izin ya kita berempat ini tetap memakai masker dalam acara webinar kali ini, justru mengikuti protokol kesehatan ini ya dok ya? Betul. Oke. Ya. Jadi benar ya dok ya makanya seperti ini ya? Ya, harus tertutup mulai dari hidung sampai dagu. Hidung sampai dagu ya, ya contoh kita benar semua nih. Oke, sobat otak ditiru ya. Next dok. Kemudian adalah mencuci tangan dengan sabun. M yang kedua mencuci tangan dengan sabun. Jadi bukan dengan air aja ya? Iya, bukan. Kenapa? Karena tadi penularannya tadi ada secara langsung. Secara langsung dia batuk, bersin. Kemudian ada orang di sekitarnya itu dalam radius 1 meter itu dia bisa terkena apabila dia tidak pakai masker. Nah, yang kedua ada penularan tidak langsung. Itu apabila ada seseorang yang sudah tertular COVID, kemudian dia batuk atau bersin, ditutup menggunakan tangan, setelah itu dia pegang-pegang, nggak tahu itu apa. Bisa pegang pintu lah, mungkin tombol lift atau apa, yang kemudian bisa dipegang oleh orang lain. Dan orang lain itu apabila dia tidak cuci tangan, dia memegang bagian mata, hidung, atau mulut, itu merupakan salah tepat-tepat pintu masuknya si virus COVID-19 itu. Jadi sebenarnya setelah kita habis memegang apapun itu, cuci tangan dengan air dan sabun. Dan usahakan tidak memegang bagian-bagian yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Oke, tadi M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. Kalau M yang ketiga dok? Adalah menjaga jarak. Menjaga jarak. Nah, seperti tadi, makanya kan sekarang kita tidak boleh lagi tuh kumpul-kumpul, apalagi lebih dari 3 orang, 5 orang, apalagi banyak, karena tadi kita tidak bisa yakin orang-orang yang ada di sekitar kita itu bebas dari COVID. Seperti kita tahu ada juga pasien yang tanpa gejala. Jadi jangan selalu merasa aman, itu kan teman saya. Jangan, tetap jaga jarak dan memakai masker setelah cuci tangan. Jadi kita udah benar ya Sobat Otak, kita bukan yang bermusuhan ini. Jadi kita menjaga jarak ya dengan M yang ketiga. 1 meter. Jauh lebih baik. Lebih jauh lebih baik, oke. Sama lebih hati-hati juga pada ruangan tertutup. Ruangan tertutup gimana nih dok? Jadi kalau pada ruangan tertutup bisa saja virusnya itu bisa stay di situ. Meskipun nggak lama, tapi itu salah satu faktor risiko juga. Waktu itu pernah ada berita, kalau nggak salah di suatu coffee shop Korea atau di mana gitu kalau nggak salah. Nah itu jadi orang-orang di situ kan seperti biasa kalau orang minum kopi kan pasti nggak pakai masker ya. Ya minum kan mesti buka ya. Oke. Itu
malah satu coffee shop itu pada kena kecuali karyawannya yang memakai masker. Karena dalam ruang lingkup yang sama, tertutup, sebisa berdekatan lagi ya. Ya, itu harus berhati-hati atau makan bersama. Itu kalau bisa dihindari seperti itu. Oke. Ya, terus Dok, kalau misalnya pakai face shield itu ya, pelindung wajah ya, mungkin kita bilang, itu menurut dokter bagaimana ya Dok ya? Ya seperti tadi, itu kan dari percikan batuk, bersin. Dengan kita pakai face shield, minimal percikan awalnya itu kan kita sudah tertutupi. Jadi seperti double protection, tetap memakai masker, tapi dengan face shield lebih minimal percikan itu yang jatuh, yang kena ke kita. Seperti jadi ini perisai pertamanya face shield, perisai keduanya masker gitu. Karena ya. kita nggak tahu juga kan orang yang sekitar kita itu memakai maskernya benar atau enggak, seperti itu. Tapi kalau pakai face shield doang, nggak pakai masker, gimana Dok? Nah, itu tetap aja bisa ada yang masuk kan. Jadi masker iya, karena sering kita dapati. Kalau pilih salah satu, mendingan masker aja. Masker itu. Sebaiknya sih dua-duanya. Ya sering kita dapati ya di masyarakat, hari-hari kita kumpul, mungkin demi terlihat wajahnya segala macam. Ya Dok, jadi kita memakai face shield. Tapi ternyata kalau boleh memilih, anjuran dari Ikatan Dokter Paru ya Dok ya, dan ini nasional nih, bahwa lebih utama kita memakai masker. Dok, saya sering dapatin orang-orang pada pakai Google Dok, kacamata yang menutupi semua, tapi bukan face shield Dok. Komentar dokter gimana? Ini ada pengaruhnya nggak untuk infeksi masuk ke dalam rongga mata gitu Dok? Ya, bisa. Jadi mata itu, mukosa mata itu bisa salah satu tadi pintu masuknya si virus tadi. Termasuk ya, jadi bukan saluran pernafasan aja ya, yang hidung dan mulut ya? Ya, bisa termasuk. Jadi saya juga pernah ada baca, jadi ada beberapa pasien COVID-19 yang meninggal, kemudian diperiksa di air matanya itu bisa mengandung virus juga. Jadi bisa menularkan juga, kayak ibarat kalau kita sakit mata bisa menular, kurang lebih seperti itu juga. Jadi bisa juga sebagai pintu masuk nih juga ya. Oke, jadi makanya juga berjarak kita, nggak boleh deket-deket walaupun pakai masker juga, lebih baik tetap yang M ketiga, menjaga jarak. Baik, 3M ya Sobat Otak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan kemudian menjaga jarak ya. Ini harga mati buat pencegahan COVID-19. Tidak ada yang aman, jadi harus tetap waspada semuanya. Waspada semua, betul ya. Jadi sebagai kita infokan ya ke Sobat Otak. Nah, ini terkait masker sendiri banyak macamnya ya. Nah, boleh nggak sih aku minta komentar nih tentang penggunaan masker harian ya untuk Sobat Otak semua pakai. Kayaknya mungkin yang bisa berkomentar dari Mbak Yuli nih, dari kefarmasian, kira-kira masker yang tepat digunakan untuk masyarakat kesehariannya pakai yang mana nih? Ya, untuk masyarakat mungkin untuk keseharian, menurut standar WHO ya Dok, jadi sudah ada standarnya untuk masker itu terdiri dari 3 lapisan gitu ya. Jadi yang lapisan paling luar itu yang untuk menahan air gitu Dok, supaya jadi kalau misalkan ada percikan nggak masuk ke rongga mulut kita gitu ya. Jadi mungkin bahannya bisa dari polyester gitu. Sedangkan yang lapisan kedua yang ada di tengahnya itu yang sebagai filternya gitu. Contoh bahannya itu ada polipropilen. Nah terakhir untuk lapisan paling dalam, lapisan yang lembut nih karena dia langsung kan bersentuhan sama kulit kita dan juga dia berfungsi untuk menyerap air. Jadi kalau misalkan kita yang memakai masker, percikan dari kita bisa tertahan di situ. Nah bahannya itu dari kapas contohnya. Nah kapas tuh bisa katun juga ya, katun kapas ya. Iya seperti itu. Nah atau bisa mengikuti standar dari percepatan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID nih Dok. Jadi bisa juga pakai masker yang dari bahan katun. Yang penting dia 3 lapis. Jadi harus diingat yang penting adalah 3 lapis. Gitu. 3 lapis. Dan bahannya katun untuk rekomendasinya. Jadi nggak boleh tuh kalau yang sekarang pakai yang apa Dok, scuba gitu ya. Yang juga banyak ya beredar di masyarakat. Modelnya bagus-bagus ya kalau kita lihat, kayaknya seru nih untuk bisa foto-foto atau bisa kerja karena modelnya gitu ya, ada wajah gitu ya. Jadi nggak boleh tuh karena dia kan tipis, cuma selapis gitu ya. Dok. Karena tipis dan itu juga melar juga ya. Itu pengaruh ya kalau melar, dia bisa melar begitu. Pengaruh. Jadi kan pori-porinya itu semakin
besar ya kalau bisa menular itu. Jadi ya virus ya bisa tetap masuk gitu dok, nggak ketahan. Padahal nyaman ya karena melar gitu di muka kita, tapi ternyata itu salah loh sobat otak. Justru itu malah bisa jadi lubang besarnya masuk ke rongga pernafasan kita. Oh oke. Nah jadi tadi bisa masker kain 3 lapis atau masker yang memang ada lapisannya yang luar tadi yang anti air, kedua filter dan yang terakhir yang penyerap air yang bagian dalam yang ke arah kita itu yang nyaman ya. Oh baik. Iya deh. Nah ini jadi perlu diketahui juga, jadi jangan asal juga beli masker ya gara-gara lucu tapi ternyata nggak aman nih buat kita. Oke. Nah terus sebetulnya Dr. Windy, virus ini sebenarnya bertahan di permukaan ya berapa lama sih gitu kan, kita udah cover nih mulut sama hidung kita. Nah sedangkan di permukaan kira-kira bertahan berapa lama ya? Nah kalau misalnya di permukaan itu, kalau di permukaan itu biasanya dia harus dibersihkan dengan desinfektan. Oke, iya itu betul desinfektan. Iya, di lab dibersihkan seperti itu. Tapi kan kalau misalnya ada paparan lagi, ya dibersihkan lagi. Oh, jadi setiap ada paparan kita bersihkan. Iya betul. Betul ya. Jadi memang sebagai preventif kita ke arah permukaan. Makanya kalau habis pegang apapun usahakan habis itu selalu cuci tangan. Oke, tadi sudah dibahas masalah cuci tangan, desinfektan. Cuci tangan ini juga kita bisa dengan hand sanitizer ya. Nah ini sebenarnya mungkin sobat otak juga perlu tahu sebetulnya beda hand sanitizer sama desinfektan tuh apa sih ya? Mungkin Mbak Yuli deh, silakan. Kalau hand sanitizer itu kan berarti untuk lebih ke tangan ya pemakaiannya atau antiseptik lah ya termasuknya. Jadi itu digunakan pada permukaan atau jaringan hidup dok. Jadi kan dipakainya di tangan gitu ya. Sedangkan kalau untuk desinfektan hanya untuk permukaan. Ya jadi permukaan. Jadi permukaan benda mati gitu ya. Jadi kayak misalkan barang-barang yang tadi seperti Dr. Windy sudah bilang, barang yang sering kita sentuh, nah itu digunakannya desinfektan. Oke, jadi sebenarnya ada nggak sih kepastian bisa mencegah COVID-19 nih kalau badan kita semprot gitu dengan desinfektan ya baju kita atau bagaimana nih? Oh ya, kalau misalkan tadi itu desinfektan ya cuma untuk permukaan saja, permukaan benda mati. Jadi kalau misalkan kita semprot badan kita dengan desinfektan, kemungkinan kan bisa juga kena mata gitu ya, bisa mengiritasi selaput lendir kita gitu dong. Jadi bahaya juga sebenarnya kalau kita semprot-semprot pakai desinfektan. Jadi lebih baik kalau misalkan kita habis aktivitas gitu ya, langsung ganti baju. Kalau dari luar bajunya dicuci, kemudian kita mandi gitu ya. Jadi maksudnya virus-virus yang mungkin melekat di tubuh kita bisa hilang dengan sabun gitu ya dok ya, kita menghilangkannya dengan sabun. Baju kitanya yang udah dipakai gimana nih? Dicuci dok, baiknya langsung dicuci gitu ya. Atau kalau misalkan nggak bisa langsung dicuci, paling nggak ditempatkan suatu wadah khusus gitu ya dok ya. Jadi nggak kemana-mana itu baju ya, nggak boleh digantung tuh, dipakai buat besokannya lagi, nggak boleh. Jadi harus langsung dicuci gitu. Oke, nah kemudian kalau yang rendam dengan deterjen bisa juga ya? Iya sama itu, karena kan kena sabun dok. Yang penting itu sabunnya. Jadi balik lagi bukan pakai air panasnya juga sama kayak yang tadi ya untuk menghilangkan. Tapi justru mandi aja pakai air biasa dan sabun yang cuci penting. Bajunya, Karena dia kan ada surfaktan yang bisa membunuh virus itu dok. Jadi merusak dinding proteinnya si virus, membunuh virus. Jadi pakai sabun saja. Tetap intinya pakai sabun ya, sobat otak, bukan airnya yang dipanasin supaya virusnya mati, bukan. Yeah. Nah, kalau Mbak Ruro ini gimana nih? Kalau ada makanan-makanan, kita kan di buah dan sayur kita ini, apakah perlu didesinfektan juga atau ada cairan khusus untuk membersihkan atau mendingan nggak usah pakai air aja? Gimana nih? Iya dok, kalau untuk anjuran dari WHO, CDC, dan FAD sendiri, untuk anjurannya untuk buah-buahan dan sayuran ini dicuci dengan air mengalir dok. Air mengalir biar sampai bersih. Kemudian untuk buah-buahan yang mempunyai permukaan keras, ini bisa digosok dok, kalau nggak disikat. Gitu. Kemudian untuk penggunaan deterjen khusus sendiri sampai saat ini belum dianjurkan dok ya sama WHO, dikarenakan masih meninggalkan residu dok. Nah residu ini belum tahu tingkat keamanannya sejauh mana.
ketika dikonsumsi masuk mulut apakah aman atau tidaknya, gitu ya dok ya. Oke, Mbak Ruro, nah ini tentang makanan. Jadi sebenarnya makanan yang terbaik nih di era pandemi ini sebetulnya kandungan gizinya harus bagaimana sih gitu supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ini? Nah, untuk menjaga imunitas sendiri ya dok ya, makan termasuk salah satu unsurnya ya untuk menjaga sistem imunitas. Banyak faktornya ya dok ya, jadi nggak bisa digantungkan juga dari salah satu. Nah, untuk makanan sendiri, sistem imunitas kita ini harus mendapatkan makanan yang teratur dan bergizi baik. Jadi ketika makan harus teratur ya dok ya, itu yang pertama. Teratur 3 kali sehari gitu ya, 3 kali sehari, siang malam. Kemudian snacknya jangan lupa ya di tengah-tengahnya biar perutnya nggak kondisi kosong. Jadi pas waktu virus datang sudah ada nih buat benteng pertahanannya. Itu yang pertama. Kemudian gizi seimbang ya dok ya, jadi harus memuat semua komponen termasuk dari karbohidrat, kemudian lemak, kemudian protein, dan terakhir adalah vitamin dan mineral yang termasuk salah satu dari mikronutrien ya dok ya. Karena di negara kita rata-rata konsumsi dari sumber mikronutrien ini sendiri sangat kurang ya dok ya. Justru kurang ya? Iya kurang. Padahal di Indonesia ini buah dan sayur banyak banget ya, tapi konsumsinya kurang. Oke, nah ini harus ditingkatkan ya sobat otak. Nah, untuk pembagian porsinya sendiri dok dalam satu piring sudah ada ya dari anjuran Kementerian Kesehatan ya dok ya. Dalam satu piring 2/3-nya adalah sumber karbohidrat, 2/3-nya lagi adalah sayuran, kemudian 1/3-nya adalah sumber protein, dan 1/3-nya lagi adalah buah gitu. Sumber protein saya dapat dari telur, ikan, kemudian daging, ayam, kacang-kacangan, tahu dan tempe juga termasuk kacang-kacangan ya dok ya. Nah kemudian untuk sumber lemak ini dianjurkan adalah sumber lemak tidak jenuh ya dok ya. 10% maksimal untuk sumber lemak jenuh. Jenuh tuh apa tuh contohnya? Sumber lemak jenuh itu misalkan lemak pada daging hewan sapi misalkan kayak daging hewan ya. Nah kemudian ada juga pada hati jeroan, gitu dok, ceker, kemudian kikil itu lemak jenuhnya lumayan tinggi ya dok ya. Oke. Nah ini ada informasi yang beredar katanya air kelapa bisa mencegah tertularnya COVID-19 ya, atau untuk imunitas atau bagaimana komentarnya? Nah, untuk air kelapa sendiri ini banyak komponennya dok ya. Dia memang yang paling menonjol adalah kandungan elektrolitnya. Elektrolit itu apa aja tuh baru? Natrium, kalium, klorida, magnesium, kalsium itu ya dok ya salah satu dari beberapa jenis dari elektrolit sendiri. Nah, untuk air kelapa bisa membantu ketika orang mengalami dehidrasi dok. Kalau ini sudah ada pekajiannya ya, jadi bisa membantu untuk dehidrasi, tapi tidak bisa sampai dehidrasi berat gitu. Kemudian memang juga ada kandungan zat aktifnya yang dia diklaim bisa mengandung antivirus dan antibakteri. Tetapi untuk saat ini penelitiannya masih sangat terbatas dok. Oke, jadi sebenarnya bisa aja, cuman belum tentu jaminan ya, sebagai pencegahan. Sangat terbatas penelitiannya. Dan terakhir yang saya baca dok ya, untuk penelitiannya ini pas waktu dikaji dengan bakteri tertentu dia tidak menunjukkan karakter dari antibakterinya sendiri. Oke, jadi sah-sah aja sih kalau mau minum ya boleh untuk ya, tapi kalau lagi demam boleh ya dok ya kan untuk rehidrasi ya, berarti untuk cairan, kecukupan cairan. Nah ini kan sering kita dengar ada empon-empon ya, mungkin dokter Winnie juga datang pasiennya, saya udah minum empon-empon kok saya tertular juga sih. Nah empon-emponnya banyak beredar di masyarakat, boleh sharing sedikit nggak? Sebenarnya empon-empon ini kan kayak rebusan dari beberapa bumbu ya sebetulnya itu ya, boleh di-share informasinya mungkin Mbak Ruro? Nah untuk empon-empon sendiri yang saat ini sedang dalam proses pengajian itu adalah zat aktif yang pada temulawak dok sama kunyit ya, itu lagi sempat heboh ya dok ya. Nah namanya kurkumin. Memang kurkumin ini memiliki sifat antivirus ya dok ya gitu, tapi sampai saat ini masih dalam tahap penelitian gitu, dan jumlahnya untuk dalam misalkan 100 gram dari kunyit ataupun temulawak ini sangat kecil ya dok ya. Jadi memang perlu banyak biar
terbentuk untuk membentuk antibodi kita gitu. Kemudian juga pada jahe, dan jahe ini juga ada ginjerol dok ya. Tapi tadi formalin sangat sedikit sekali dok. Jadi biasanya dilakukan ekstraksi sih dok untuk itu. Kalau memang mau buat konsumsi sehari-hari, mau bantu meningkatkan daya tahan tubuh boleh, tetapi tidak dapat mencegah virus itu sendiri ya dok ya. Jadi menambah stamina kita boleh. Iya. Tapi ya balik lagi ya, bukan berarti ini pasti jaminan untuk mencegah virusnya. Yang jelas untuk mempertahankan imunitas. Oke, nah tadi yang alami. Nah bagaimana tentang asupan vitamin nih tambahan dari luar, Mbak Yuli? Iya, baik. Tadi udah dijelaskan sama Mbak ya, kita perlu asupan gizi yang seimbang dan nutrisi. Jadi kan kita nggak semua orang bisa mendapatkan asupan tersebut ya dok ya. Jadi nggak bisa memastikan kita dapat semua yang kita butuhkan dari makanan ya. Jadi bisa ditambah dari asupan luar suplemen gitu ya, vitamin, multivitamin dan mineral gitu. Untuk mendapatkan imunitas gitu dok. Jadi boleh ya ditambahkan dalam asupan harian. Iya. Nah kalau susu untuk kesehariannya untuk menambah daya tahan tubuh itu bagaimana? Mungkin ada Mbak Ruro kali ya, gimana untuk susu? Nah kalau susu sendiri dok boleh ditambahkan gitu, tapi tidak wajib ya dok ya. Tapi memang untuk salah satu anjuran memang untuk protein yang baik untuk diserap, selain susu juga ada telur dan ikan. Memang tingkat penyerapannya memang lebih baik ya dok ya daripada daging dan ayam. Boleh dikonsumsi ketika memang makannya kurang, memang lagi nggak nafsu makan nih, atau aktivitasnya padat, kemudian buru-buru nggak sempat makan, buat tambahan snack boleh. Tapi satu gelas itu tidak bisa menggantikan satu piring makanan ya dok ya, kandungan gizinya ya, gitu. Boleh tambahkan. Jadi boleh ya tambahkan ya memang ketika kurang makannya ya dok ya. Oke, iya deh. Nah ini jadi udah cukup banyak ya beberapa informasi tambahan makanan dan obat-obatan atau vitamin ini sebetulnya bisa untuk membantu ya terhadap pencegahan COVID-19 ini. Oke, nah sebenarnya Dokter Windy yang beredar di luaran ini orang-orang tuh banyak takut ya dok ya, sebetulnya gejala-gejala yang dokter bilang tadi. Kalau sudah bergejala terus akhirnya mereka nggak mau ke rumah sakit justru karena takut nih malah ketularan di rumah sakit, padahal saya belum tentu menderita COVID. Jadi baiknya gimana ya dok ya untuk ada orang yang sudah dengan gejala influenza biasa deh, baiknya bagaimana dok? Ya, jadi di era pandemi ini kita harus lebih berhati-hati ya. Dan satu lagi kita jangan mikirin diri kita sendiri. Gitu. Kita harus pikirkan bagaimana kalau ternyata kita kena COVID, orang-orang sekitar rumah kita gimana? Orang-orang sekitar rumah kita nanti kalau ternyata mereka masih ada aktivitas di luar rumah, mungkin mereka akan mengeluarkan juga untuk yang lain seperti itu. Jadi kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada. Dan harus pertama kali pikirkan jangan-jangan saya tertular COVID, itu harus diperiksakan seperti itu. Memang untuk batuk pilek sendiri itu tidak hanya semuanya pasti COVID, juga tidak gitu kan, bisa disebabkan oleh COVID atau bisa juga oleh virus lain atau bisa juga oleh bakteri seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada kira-kira ke arah sana sih lebih baik diperiksakan untuk lebih yakin seperti itu. Iya, karena yang beredar ini di masyarakat itu seperti kayak stigma. Kalau misalnya saya positif COVID gitu ya, terus orang-orang menjauh dari saya segala macam, terus akhirnya saya dikucilkan. Ini stigma yang salah ya dok ya? Iya betul. Betul, harusnya justru dengan sedikit gejala memeriksakan diri ya. Betul. Jadi banyak yang takut justru memeriksakan diri. Saya bilang banyak pasien yang dengan gejala minimal bahkan, tapi dia bisa menularkan ke orang lain. Yang kita takutkan adalah tadi seperti pasien-pasien di rumah sakit otak yang mereka mempunyai banyak penyakit penyerta yang itu lebih rentan apabila mereka kena COVID, jatuhnya ke COVID yang berat, dan itu udah sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Ya, kita memeriksakan diri juga tujuannya untuk jangan sampai kita ngobatin sendiri ya. Kadang pakai antibiotik sendiri lah, pakai apa yang katanya bagus, terus langsung minum, itu juga bahaya ya dok. Gitu. Harus lebih hati-hati lagi dan lebih waspada. Betul, sebenarnya ini yang lagi ramai juga dibincangkan tentang vaksin nih. Mbak Yuli, sebagai perkembangan di dunia farmasi itu, vaksin yang sekarang disiapkan ini bagaimana ya? Sampai mana nih perkembangannya?
Kalau untuk vaksin yang sudah muncul ya, yang sudah mendekati ya dok ya untuk beredar itu yang dari Cina ya, dari negara Cina, yang justru dari negara awal COVID itu sendiri berasal gitu ya dok ya. Jadi sudah sampai atau uji klinis dok, tahap yang terakhir, fase yang ketiga gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan, nah ini kan dilakukannya di salah satunya di Indonesia nih dok, karena kan dia harus diujikan di populasi yang beragam gitu ya. Jadi selain di Indonesia ada juga di negara lain diujikannya. Nanti kalau misalkan memang sudah lulus dari uji klinis fase terakhir ini, yang fase ketiga, baru boleh beredar itu vaksinnya. Jadi semoga vaksinnya cepat bisa beredar ya, cepat selesai fase tahap 3 ini gitu. Jadi ini masih harapan kita ke depan ya. Ya. Tapi balik lagi untuk pencegahan kita tetap masih pakai yang 3M tadi. Oh baik. Nah berarti selama menjaga diri dari COVID-19 ini tadi kita juga sudah harus menjaga nutrisi makanan kita ya. Yang penting harus seimbang gitu ya. Dan kemudian boleh ditambah makanan atau vitamin tambahan dan tetap pakai 3M-nya sebagai pencegahan. Jangan lupa istirahat cukup juga. Istirahat cukup, benar. Ya, oh ya, dan banyak juga yang sambil pakai kalung kesehatan atau kalung apa sih yang katanya untuk COVID-19 itu kira-kira kalung antivirus. Oke. Ini ada komentar mungkin? Ya, kalau untuk kalung antivirus sebenarnya penelitiannya belum ini ya si dok ya belum pasti untuk memang bisa untuk mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi ya tetap harus pakai masker gitu, cuci tangan, jaga jarak itu yang memang benar-benar terbukti lah ya untuk mencegah penyebaran virus gitu. Jadi itu yang utama ya. Iya betul. Oke, ya deh mungkin waktunya sudah habis bincang-bincang kita, tapi sekarang masuk ke sesi tanya jawab nih kayaknya. Dan di sini saya coba lihat ada beberapa pertanyaan ini. Oke, coba saya bacakan dulu dari Ibu atau Bapak ya, Narendra Insan Duhita. Assalamualaikum, saya Narendra, asal Mojokerto. Halo Bapak atau Ibu Narendra ini dari Mojokerto. Ingin ya? Jauh benar Bapak. Terima kasih sudah mengikuti acara kita. Ingin bertanya ke Ibu Masruroh. Katanya, bagaimana dengan pemenuhan gizi untuk penderita COVID pada kalangan kelas bawah, sedangkan mereka mungkin terbatas untuk perekonomiannya. Soalnya banyak yang di PHK nih, katanya lagi pandemi gini. Kemudian bagaimana peran sebagai nakes, mungkin menganjurkan apa sebagai nakes boleh, dan solusi terbaik yang diberikan. Oke, jadi sebenarnya kita bahas dulu asupan gizi pada kalangan bawah nih selama pandemi dengan kesulitan ekonomi ya. Oke, bagaimana Mas Mbak Roro? Oke, nah memang untuk harga makanan sendiri lumayan mahal ya dok ya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu jadi nggak perlu terlalu khawatir harus makan makanan tertentu gitu. Yang penting ada sayuran. Nah untuk sayuran kan untuk sayuran di lingkungan sekitar kita, jadi dari kebun kita juga bisa ya dok ya gitu. Misalkan kayak daun pepaya gitu, apalagi kayak di Jawa Timur juga banyak beluntas ya dok ya. Jadi, apa tuh? Beluntas. 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 Nah dia juga kayak vitamin A dok yang merupakan salah satu zat yang diperlukan untuk sistem imunitas tubuh kita gitu ya. Nah buah-buahannya nggak harus jauh-jauh apel yang susah dicari dan mahal atau pir gitu. Kita bisa makan pisang dok ya, merupakan sumber dari asam folat juga, vitamin C juga ada di sana gitu ya. Pepaya ada vitamin A-nya juga, ada vitamin C-nya juga ya dok ya. Gitu. Kemudian untuk sumber proteinnya kita nyari yang paling murah itu bisa dari telur. Kemudian tahu banyak kan ya, agak murah juga ya. Murah ya. Tempe gitu. Kemudian untuk nasinya bisa kalau misalkan mau memakai jagung, sumber itu juga sumber karbohidrat juga boleh juga, atau umbi-umbian dok. Bisa ditukar ya, bisa ditukar dengan umbi-umbian atau tadi jagung itu. Iya, gitu. Jadi masih bisa saling melengkapi ya dok ya, masih ada yang bisa kita jangkau di sekitar kita gitu. Malah itu malah terkadang kayak akan jadi tapi kita sendirinya nggak sadar.
Oke, dan mungkin kreativitas lagi pandemi ini dengan menanam sayur-sayuran yang bisa dimakan Iya. untuk hariannya ini bagus juga ya Iya. sebagai solusi ekonomi ya. Boleh juga dok, jadi memanfaatkan lahan sekitar ya dok ya gitu. Kalaupun nggak ada lahan sekitar, kita bisa kayak tabula pot, jadi misalkan pakai bekas cat air atau misalkan bekas pot bekas tempat-tempat wadah-wadah yang nggak dipakai ya buat menanam. Wah, bagus banget informasinya ya. Aduh ya, ini mungkin Ibu atau Bapak Narendra bisa terjawab ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu atau Bapak ya, Ibu ya, mungkin Kori Fajrul. Dok, mungkin nanyanya ke Dr. Windy kali ya. Kenapa penularan COVID ini berbeda-beda katanya? Maksudnya, tetangga saya, suaminya kena COVID, tapi istri dan anak yang mengurusnya tidak tertular. Tapi ada juga yang ikut tertular suami istri. Bagaimana kasus seperti ini, Dok? Jadi menularnya seperti apa? Kenapa ada yang tertular, ada yang tidak? Padahal mereka kontak langsung atau kontak erat dengan pasiennya. Monggo Dr. Windy. Ya, ini juga tadi yang seperti saya bilang, ini juga tergantung dari kekebalan tubuh masing-masing. Jadi kayak penting sekali untuk tadi menjaga kekebalan tubuh seperti tadi. Istirahat cukup, kemudian dari nutrisinya juga, terus kalau bisa olahraga, kemudian berjemur, nah itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah di situ kuncinya. Jadi meskipun ada orang yang positif, tapi kalau kekebalan tubuhnya bagus, masih mungkin dia tidak tertular seperti itu. Jadi bisa dilawan dengan kekebalan tubuhnya sendiri. Oke, jadi tergantung kekebalan tubuh masing-masing ya. Ya, betul. Oke. Sama seberapa kontaknya bagaimana gitu kan. Kan mungkin ada yang serumah, tapi udah tahu nih suaminya positif, tapi udah jaga-jaga gitu, yang positif sudah sadar diri gitu, oh saya lagi anak badan nih, ya udah saya selalu pakai masker, saya nggak ketemu istri anak saya dulu, seperti itu. Walaupun itu suami istri ya, ataupun kita nggak bisa beda tempat, walaupun serumah, tapi tetap jaga jarak, pakai masker, tetap di rumah. Iya, kalau misalnya ternyata jaga jaraknya jalan, kemudian pemakaian masker jalan, kemudian di tengah jalan, masih mungkin bisa tidak tertular seperti itu. Oke, Dok, tentang airborne nih Dok, banyak juga beredar termasuk pertanyaan berikutnya. Nah ini bisa dengan udara Dok, atau memang droplet aja? Ini banyak yang simpang siur Dok. Jadi yang paling pasti itu tadi droplet langsung. Droplet batuk, bersin, langsung di dalam radius 1 meter langsung terhirup, nah itu bisa langsung tertular. Nah untuk airborne sendiri ini sih sebenarnya memang banyak perdebatan. Ya. Tapi terutama adalah untuk pada ruangan tertutup biasanya. Itu biasanya dia lebih lama. Makanya dianjurkan untuk selalu membuka kaca dan jendela seperti itu. Sebenarnya dia bukan airborne, itu gimana ya? Tidak lama gitulah. Hanya beberapa saat. Tapi kalau di ruang tertutup bisa lebih lama. Oke, jadi lebih baik di udara terbuka. Iya. Tapi di udara terbuka pun tetap nggak bisa rame-rame ya, tetap karena kan kita tidak yakin balik lagi orang lain akan betul. Baik, oke. Terus kemudian ada pertanyaan lagi. Oke, wah ini untuk Dr. Windy lagi nih kayaknya. Dari Ibu Isabella Magdalena. Tapi nggak disebutin dari mana nih. Dok, apakah mantan penderita TBC dikategorikan komorbid sehingga rentan terinfeksi COVID-19? Ya, betul. Jadi orang-orang yang dengan penyakit paru sebelumnya itu juga merupakan lebih rentan untuk terkena virus COVID. Karena kenapa? Karena kekebalan parunya kan lebih rendah dibandingkan orang yang belum pernah kena TB. Jadi harus lebih berhati-hati dan harus terus waspada. Oke. Satu pertanyaan lagi. Mudah-mudahan masih cukup ya waktunya, tentang dexamethasone. Bagaimana menurut Dr. Windy dan apoteker Yuli? Mungkin kita serahkan ke Mbak Yuli dulu. Pemakaian dexamethasone pada pasien yang terinfeksi COVID-19, tapi saya gejala ringan, supaya saya cepat sembuh, katanya. Monggo, silakan. Ya, untuk penggunaan dexamethasone sendiri itu tidak dianjurkan untuk penderita atau pasien yang dengan gejala ringan ya dok ya, karena
penggunaan dexamethasone lebih ke pasien yang sudah dengan gejala berat yang butuh bantuan pernafasan seperti ventilator, itu memang bisa meningkatkan angka harapan untuk hidupnya gitu ya dok ya, karena bisa menekan sistem imun, karena kan lagi pada saat serangan virus itu sistem imun kita itu malah bekerja secara berlebihan gitu ya dok ya, yang justru bisa menyerang sel tubuh sendiri, sel tubuh kita sendiri. Jadi oleh karena itu butuh dexamethasone tuh pada saat itu untuk menekan sistem imun tubuh kita. Tapi kalau misalkan cuma gejala ringan, saya rasa tidak dibutuhkan ya dok ya untuk penggunaan dexamethasone gitu, seperti itu. Sesuai dengan anjuran paru ya dokter Ya, Windy itu ya. memang dari beberapa penelitian yang penggunaan dexamethasone juga memang dosisnya juga tidak tinggi ya, hanya 2 kali 3 mg, itu hanya dianjurkan pada pasien yang membutuhkan suplemen oksigen. Seperti itu. Jadi, Yang tidak pakai oksigen tidak dianjurkan. Yang tidak membutuhkan oksigen tidak dianjurkan. Oksigen tambahan ya dok ya. Oksigen tambahan ya. ya deh, kemudian wah masih banyak banget ini pertanyaannya ya. Waduh, tapi kayaknya waktu kita sudah habis nih. Masih ada waktu lagi mungkin? Saya sudah dibatasi oleh waktu dan kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebetulnya nanti pertanyaan-pertanyaan akan dikumpulkan oleh panitia. 10 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah. Terima kasih juga kepada Direktur Utama kami, Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan KIC Mars untuk dukungannya. Dan sekalian saya mengundang acara kita masih ada satu lagi serial untuk teman-teman dan sobat otak semua, yaitu di acara webinar awam Senin 28 September 2020, catat ya, Senin 28 September 2020 jam 2 siang, kita bahas tuntas tentang Alzheimer. Karena dalam rangka memperingati Hari Alzheimer atau Bulan Alzheimer Sedunia. Baik, kami semua undur diri. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang luar biasa ini. Semoga bermanfaat untuk sobat otak semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye sobat otak.